Bab 98 Silver Air Barrier. Tuan, poin pertempuran sebenarnya Zhao Feng sebenarnya 565, bukan 465. Tapi karena pertimbangan jenius lain, saya menyembunyikan 100 poin pertempuran, kata Vesgard. Apakah ini benar? Sebuah cahaya melintas di mata Lord Guanjun saat dia mengirimkan tekanan yang tak tertahankan pada Vesgard dan Ye Lingyun. Iya nih, penjaga pertama berkata tanpa ragu-ragu, Brother Zhao Feng mendapatkan lebih banyak poin dalam memanah dan pertempuran jarak dekat. Di dalam suara Vesgard, ada sedikit kepahitan. Menjadi seniman bela diri semu suci, kata-katanya sangat penting. Pengawal pertama tahu bahwa bahkan dia sendiri tidak akan bisa mencapai tingkat seperti itu jika dia memiliki peringkat yang sama dengan Zhao Feng. Menguasai, murid di sini mengatakan bahwa Anda tidak akan menyesal mengambil Zhao Feng sebagai murid Anda. Ye Lingyun berkata sambil tersenyum. Dia selalu menunggu Zhao Feng dan yang terakhir tidak mengecewakannya. Lord Guanjun segera ingat keraguannya pada hari itu tentang apakah akan membawa Zhao Feng sebagai murid atau tidak. Lagi pula, pada saat itu, bakat Zhao Feng hanya setengah tubuh spiritual. Itu karena fakta bahwa Ye Lingyun telah merekomendasikan dia bahwa dia telah membawanya masuk. Sepertinya keputusan ini tidak salah. Zhao Feng tidak buruk dan kemampuan bertarungnya hampir sempurna. Kata-kata Lord Guanjun memutar dengan sedikit menghela nafas, sayangnya, dia hanya tubuh setengah spiritual yang membatasi pencapaian masa depannya dan dia tidak akan dapat menyelesaikan keinginan saya. Jelas bahwa kinerja Zhao Feng memang hebat, tetapi Tuan Guanjun tidak berpikir bahwa ia akan memiliki prestasi besar di masa depan. Adapun kesimpulan Lord Guanjun, Vesgard tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia menyetujui. Ye Lingyun ingin membalas, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Memang, penampilan Zhao Feng luar biasa, tapi tidak ada yang pernah memikirkan dia melebihi Bei Moi. Setelah meninggalkan aula marsial spiritual, Zhao Feng segera menuju ke aula treasury. Murid-murid lainnya, Nan Gongfan, Yang Qingshan, dan Feng Hanyu, semua iri dan cemburu. Ekspresi Bei Moi adalah yang terburuk. Sejak dia masih muda, dia sangat ajaib di mata orang lain dan tidak ada orang seusianya yang mengalahkannya dalam hal apapun. Ketika dia kembali ke desa, itu seperti ini dulu dan ketika dia pindah ke kota, itu juga seperti ini. Tetapi sejak dia bertemu Zhao Feng, catatan ini telah berulang kali rusak. Zhao Feng, kamu tidak sederhana. Jika kamu punya nyali, ayo pergi ke klan dan menempatkannya di sana. Lampu merah langka muncul di mata Bei Moi yang tanpa ekspresi. Apakah Bei Moi menantang seseorang? Nan Gongfan dan Yang Qingshan sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat Bei Moi menantang seseorang karena semua orang seusianya telah tertinggal dan tidak bisa mengancamnya. Tentu, Zhao Feng segera menjawab dengan ekspresi serius. Pada kenyataannya, dia merasakan tekanan besar menghadapi keajaiban super seperti Bei Moi. Tapi ini juga hal yang baik, dia bisa menggunakannya untuk menyalakan potensinya. Dengan poin pertempurannya, dia bisa mendapatkan banyak seni bela diri, sumber daya, pil, dan senjata. Apa yang harus saya dapatkan dengan poin pertempuran? Zhao Feng berpikir keras. Seni bela diri. Zhao Feng merasa bahwa dia tidak membutuhkan apapun karena dia sudah memiliki teknik dinding logam dan teknik nafas kembali. Satu adalah seni bela diri suci sementara yang lain dekat dengan seni bela diri suci. Yang lain seperti Lily Floating Fairy dan Smoking Transparent Step dapat mencapai tingkat seni bela diri suci dengan menggabungkannya dengan Flowing Wind Stance. Sepertinya skill level terendahnya adalah Starfinger. Starfinger adalah seni bela diri puncak dan dapat diklasifikasikan sebagai seni bela diri setengah suci. Menggunakannya dengan Tornado Stance, itu bisa melampaui seni bela diri setengah suci yang normal. Jika saya melatihnya ke tingkat ke-7, itu bahkan dapat mengalahkan seni bela diri suci karena sangat sulit untuk melatih seni bela diri suci ke tingkat yang tinggi. Zhao Feng menganalisis. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak mendapatkan keterampilan ofensif lain. Dengan poin pertempurannya, dia hanya bisa mendapatkan seni bela diri setengah suci dan bukan seni bela diri suci. Sama seperti ini, Zhao Feng memutuskan untuk tidak mendapatkan seni bela diri. Fokusnya adalah pada pil dan sumber daya. Dari keahliannya, teknik dinding perak adalah tingkat tertinggi dan itu adalah dasar dari 9 jajaran jalur marsial. Zhao Feng ingat apa yang telah didiskusikan Lord Guanjun dan Ye Lingyun. Karena itu, aku harus mempelajari teknik penguatan tubuhku.
Sebuah cahaya muncul di mata Zhao Feng saat dia memutuskan. Dia kemudian segera pergi ke Tousan Medicine Pavilion di dalam Treasury Hall. Tujuannya adalah sumber daya yang dapat membantu teknik penguatan tubuhnya. Pil tubuh salju yang dingin, menggunakan jumlah besar rasa dingin untuk memperkuat tubuh dan itu adalah salah satu pil terbaik untuk 9 peringkat dari jalur bela diri. Itu harus digunakan dengan hati-hati untuk mereka yang berada di peringkat 8. Petik 2. Membakar pil tulang Sun, menggunakan api yang sangat panas untuk membakar tulang dan itu adalah salah satu pil penguat tubuh terbaik. Ini memiliki efek yang lebih baik ketika digunakan dengan pil tubuh salju dingin. Bubuk penguat tubuh emas, raja sumber penguatan tubuh, adalah bubuk yang sangat kacau dan dominan. Ia memiliki tingkat peluang 50% melumpuhkan seorang kultivator di peringkat ke-8. Segera, Zhao Feng menemukan 3 pil tingkat puncak terbaik. Pil tubuh salju yang dingin harganya 120 poin pertempuran. Pil Sunburn Pil menghabiskan 119 poin pertempuran. Bubuk penguat tubuh emas menghabiskan 167 poin pertempuran. Hanya 3 saja harganya lebih dari 400 poin pertempuran. Orang harus tahu bahwa seni bela diri peringkat puncak hanya berharga 10 poin dan seni bela diri setengah suci harganya 50. Adapun poin pertempuran sisa, Zhao Feng membeli beberapa sumber penguatan tubuh kelas bawah. Bahkan kemudian, sumber daya ini jauh lebih baik daripada bubuk penguat tubuh yang dia beli di Medicine Pavilion. Di hari yang sama, Zhao Feng telah menghabiskan semua poin pertempurannya. Beberapa ratus poin pertempuran telah ditukar dengan lebih dari setengah stok berharga untuk sumber daya penguatan tubuh. Di Istana Guanjun, tidak semua orang bisa mendapatkan poin pertempuran dan bahkan jika mereka bisa, ada batas berapa banyak yang bisa ditukar. Tapi sebagai murid Lord Guanjun, dia bisa mendapatkan lebih banyak item dengan jumlah poin pertempuran yang sama. Misalnya, jika orang lain menginginkan pil tubuh salju yang dingin, mereka membutuhkan 170 poin pertempuran tetapi dia hanya membutuhkan 120. Dan bahkan jika mereka sudah cukup, mereka mungkin tidak memiliki status untuk ditukar dengan itu. Setelah meninggalkan aula perbendaharaan, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mulai berkultivasi. Untuk bulan berikutnya, dia hanya berfokus pada teknik dinding perak. Selama 7 hari pertama, ia menggunakan sumber daya penguatan tubuh kelas bawah yang kompatibel dengan para pembudidaya dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Pil dan obat yang dia dapatkan berbeda sesuai dengan sifatnya. Sebagai contoh, pil tubuh salju pendingin adalah dari sifat dingin, sedangkan pil tulang pembakaran matahari adalah dari sifat api dan bubuk penguat tubuh emas adalah dari logam. Karena itu, dia memastikan bahwa pil dari elemen yang sama tidak digunakan satu sama lain karena tubuhnya akan mulai memiliki perlawanan terhadapnya. 7 hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng mencapai tingkat ke-7, tetapi ini juga menghabiskan semua sumber daya kelas bawahnya. Saya bisa menekan sebagian besar kultivator dari peringkat ke-7 hanya dengan tubuh saya saja. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan ledakan bersembunyi di dalam lengannya. Setiap pukulan bisa langsung membunuh siapapun di bawah peringkat ke-7. Sekarang Zhao Feng hanya memiliki pil tubuh salju yang dingin, pil Sun Burning Powder dan bubuk penguatan emas yang tersisa. Menurut apa yang telah ia rencanakan, ia pertama kali mengonsumsi pil tubuh salju yang dingin. Setelah memakannya, aura sangat dingin menyebar di antara tubuhnya. 3 hari dan 3 malam kemudian, tubuhnya membeku, bahayanya tak terbayangkan. Tidak heran dikatakan bahwa pembudidaya peringkat 8 harus berhati-hati ketika menggunakannya. Hanya setelah 3 hari 3 malam Zhao Feng menyelesaikan situasi. Bahkan sebelum semua energi telah diserap, Zhao Feng segera kemudian memakan pil Sun Burning Pill. Keduanya adalah es dan api dan meskipun itu sangat menyakitkan, efeknya lebih baik. Zhao Feng mengedarkan Silver Wall Teknik dan Returning Breath Teknik untuk menyerap energi kacau. Peh, mata kirinya melepaskan desis panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah penggabungan mata kiri misterius, potensi dan efisiensinya menyerap energi meningkat. 8 hari kemudian, pil-pil es dan api diserap. Zhao Feng menghela nafas saat dia berdiri. Ketika dia melakukannya, dia bisa merasakan tulang dan kulitnya menjadi lebih keras. Tubuh pertama kali diperkuat dari luar, kemudian ke bagian dalam di mana hatinya berada. Semakin kuat hatinya, semakin dia bisa menggunakan kekuatan batinnya. Tubuh adalah fondasi,
meskipun saya tidak fokus pada teknik pengembalian nafas, saya masih bisa merasakan peningkatan kultivasi saya. Pikir Zhao Feng. Pada saat ini, budidayanya telah mencapai puncak peringkat ke-7 dan dia hanya setengah langkah dari ke-8. Pada saat yang sama, teknik dinding peraknya juga telah mencapai tingkat ke-7 puncak. Setelah teknik dinding perak mencapai tingkat ke-7, organ-organnya telah diperkuat dan oleh karena itu, lebih banyak potensinya telah dilepaskan. Zhao Feng berseru saat dia menggabungkan Returning Breath Inner Strength-nya menjadi teknik dinding perak. Weng gelombang-gelombang, lapisan cahaya perak samar tiba-tiba muncul, yang mengeluarkan aura yang dalam. Silver Air Barrier telah terbentuk. Bab 99 Perjamuan. Silver Air Barrier adalah gerakan yang menciptakan penghalang pertahanan di sekitar tubuh dan itu sangat efektif terhadap sejumlah besar orang. Jelas, Silver Air Barrier juga memiliki kelemahannya dan itu adalah energi yang dikeluarkan. Sebagian besar pembudidaya dari peringkat ke-7 hanya akan menggunakan penghalang udara perak pada saat yang kritis karena hanya bisa bertahan puluhan kali. Tetapi berada di peringkat 7 puncak dan telah melatih teknik nafas kembali, Zhao Feng bisa mempertahankannya 2 kali lipat dari jumlah waktu itu. Teknik dinding perak telah mencapai level ke-7 puncak, aku bisa menantang peringkat ke-8 hanya dengan ototku saja. Jika saya menggunakan Silver Air Barrier, bahkan peringkat 9 tidak akan bisa melukai saya untuk waktu yang singkat. Zhao Feng menganalisis kekuatannya. Di bawah peringkat ke-9, umumnya tidak ada satu lawannya kecuali mereka berada di tingkat yang sama dengan Beimoy, yang telah melatih beberapa seni bela diri suci ke tingkat yang tinggi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mengedarkan teknik dinding perak untuk sepenuhnya menyerap sisa obat terakhir di tubuhnya. 4 hingga 5 hari kemudian, energi yang tersisa telah diserap oleh teknik dinding perak dan hanya setengah langkah dari tingkat ke-8. Jika saya menggunakan bubuk penguat tubuh emas sekarang, teknik dinding perak bisa mencapai tingkat ke-8 selama saya menanggung energi kacau. Cahaya melintas di mata Zhao Feng. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk tidak melakukan ini. Pertama, teknik penguatan tubuh emas terlalu kacau, setengah dari para pembudidaya peringkat 8 yang menggunakan ini lumpuh. Energi yang terkandung di dalamnya adalah setengah tingkat lebih tinggi dari pil tubuh salju dingin dan pil tulang Sun Burning. Kedua, kelanjutan menggunakan sumber daya berarti bahwa tubuhnya akan mulai menolak penggunaan pil dan tidak mencapai efek terbaik. Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk perlahan-lahan mengolah dirinya sendiri daripada menggunakan Golden Body Strengthening Powder. Selama beberapa hari berikutnya, ia fokus pada budidaya teknik dinding perak dan pada saat yang sama, ia mencoba untuk mendapatkan pemahaman dari 4 posisi angin dan palem wind misterius dalam dimensi mata kirinya. Setelah gerombolan binatang buas, potensi Zhao Feng sekali lagi meningkat dan baik Four Wind Stance dan Mysterious Wind Palm mengalami peningkatan besar. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng sepenuhnya mempelajari sikap tornado. Sikap tornado dapat meningkatkan kekuatan dan area serangan. Zhao Feng menggabungkan Tornado Stance dengan Starfinger membuat yang terakhir sebanding dengan seni bela diri suci. Jika dia bisa menggabungkan sikap tornado dengan Palm Wind Misterius, mungkin kekuatan itu bahkan bisa melebihi seni bela diri suci yang normal. Selanjutnya, Zhao Feng mulai melihat ke langkah ketiga dari Four Wind Stance, Partial Wind Stance. Partial Wind Stance adalah skill ofensif, yang tidak sulit dan tidak mudah dipelajari. Pada hari ini, pemahaman Zhao Feng tentang Partial Wind Stance akhirnya mencapai hambatan di 30–40%. Menutup matanya, Zhao Feng pergi melalui seni bela diri suci. Palm Wind yang misterius pada umumnya sepenuhnya bersandar. Dari 4 posisi angin, 3 yang pertama telah dipelajari. Dibandingkan dengan itu, jari kelingkingnya telah mengalami kemajuan terbaik, mencapai tingkat ke-6, hanya 1 tingkat dari yang tertinggi. Masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan, tapi teknik dinding perak saya masih belum mencapai tingkat ke-8. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ia lebih fokus pada tubuhnya daripada kultivasi. Selama yayasannya kuat, budidayanya akan meningkat, jadi dia tidak fokus pada peningkatan budayanya atau dia akan mencapai peringkat ke-8. Tetapi masalahnya adalah, tahap selanjutnya dari teknik penguatan tubuh jauh lebih sulit dan mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki. Zhao Feng menghela napas dan berjalan keluar dari tempatnya untuk menghirup udara segar dan bersantai. Tidaklah efisien untuk terus berkultivasi, terkadang relaksasi membantu mengatasi kemacetan. Tuan Muda Zhao,
beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Bei Moi mengirim undangan kepada Anda agar Anda bergabung dengan perjamuan itu. Seorang pelayan berkata dengan hormat. Bei Moi, perjamuan. Zhao Feng merasa agak aneh, mengapa ada jamuan makan. Pelayan itu menanggapi pikirannya, beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Bei Moi mencapai peringkat ke-9 bahkan tanpa mencapai usia 16 tahun, mengejutkan istana Guanjun. Lord Guanjun telah memutuskan untuk mengadakan jamuan untuknya. Petik 2, peringkat ke-9, hati Zhao Feng melompat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Bei Moi juga telah membuat perbaikan besar setelah gerombolan binatang buas, yang membantunya mencapai peringkat ke-9. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada berita tentang siapapun yang mencapai peringkat ke-9 sebelum berusia 16 tahun di Cloud Country. Seseorang harus tahu bahwa banyak pembudidaya bahkan tidak akan mampu mencapai peringkat ke-7 dalam seluruh kehidupan mereka dan setiap peringkat setelah peringkat ke-7 lebih sulit untuk dijangkau. Bahkan 16 tahun dan di peringkat 9, sangat disayangkan berada di generasi yang sama dengan Bei Moi. Zhao Feng menghela nafas. Biasanya, para jenius seperti Nan Gongfan dan Feng Hanyu akan menjadi generasi teratas di generasi mereka, tetapi setelah bertemu Bei Moi, sorotan mereka semua diambil olehnya. Zhao Feng bertanya, kapan perjamuannya? Besok malam, jawab pelayan itu sambil membungkuk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia merasakan sejumlah besar tekanan di hatinya. Dari situasi saat ini, jarak di antara mereka tetap sama, meskipun ia telah meningkat pesat. Kembali ke kamarnya, Zhao Feng tenang dan terus mengolah teknik dinding peraknya. Di bawah tekanan super ajaib, suara peh-peh datang dari dalam mata kirinya yang melepaskan aura aneh ke dalam tubuhnya. Perasaan listrik dan mati rasa muncul di seluruh tubuhnya saat dia melatih teknik dinding silvernya. Hati Zhao Feng melompat ketika dia segera sepenuhnya beredar teknik wall silver. 1 hari dan malam kemudian, cairan lengket hitam samar muncul di tubuh Zhao Feng. Tubuhnya terasa sangat menyenangkan ketika dia mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat ini, ia melepaskan aura yang tidak bisa dilihat hanya dari napasnya. Teknik dinding perak telah mencapai tingkat ke-8 dalam situasi ini. Zhao Feng menghela napas dengan ekspresi gembira di wajahnya. Biasanya, teknik dinding peraknya membutuhkan sekitar setengah bulan hingga beberapa bulan untuk menerobos. Tapi mungkin karena tekanan dari Bei Moi, mata kirinya menyulut potensinya. Zhao Feng sangat yakin bahwa tidak ada yang cocok dengannya di bawah peringkat ke-9 dan dia bahkan bisa menghadapi peringkat ke-9 normal. Krek, Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan keluar dari ruangan. Di luar, bulan yang indah bersinar di langit malam yang gelap. Saya hampir lupa. Perjamuan Bei Moi malam ini, jantung Zhao Feng berdebar. Melihat pada saat itu sepertinya perjamuan telah berlangsung untuk sementara waktu sekarang. Teng, Zhao Feng segera menuju ke lokasi perjamuan. Di langit malam yang gelap, bulan purnama yang cerah membuat bintang-bintang tampak redup. Adegan ini sepertinya melambangkan Bei Moi mengambil cahaya dari para jenius lainnya. Lokasi perjamuan itu adalah aula marsial spiritual dan hanya beberapa orang yang diundang. Ketika Zhao Feng berjalan di dalam aula marsial spiritual, ia menemukan bahwa jamuan itu akan segera berakhir. Di dalam aula, Lord Guanjun dan semua muridnya hadir. Saudara Zhao, mengapa Anda baru saja tiba? Alis Nan Gongfan terangkat. Salam, Tuan. Selamat, Brother Bei Moi. Zhao Feng tidak peduli dengan Nan Gongfan saat dia pergi untuk menyambut Tuan Guanjun dan memberi selamat kepada Bei Moi. Aura Bei Moi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuktikan bahwa ia telah mencapai peringkat ke-9. Dibandingkan dengan ketika dia berada di peringkat 8, dia sekarang 2 kali lebih kuat. Di bawah analisis mata kirinya, Zhao Feng menyimpulkan bahwa kekuatan Bei Moi dekat dengan seniman bela diri suci setengah langkah. Ini berarti bahwa kekuatan Bei Moi telah melampaui Ye Linyun dan penjaga ketiga dan hampir tidak ada yang cocok dengannya di bawah pangkat militer suci. Tuan Guanjun dan Bei Moi tidak terlalu peduli kalau Zhao Feng terlambat. Tuan Guanjun dan Bei Moi, tuan dan murid, adalah fokus dari perjamuan itu. Lord Guanjun tersenyum senang ketika dia memandang Bei Moi dengan hati-hati, cinta dan harapan. Dibandingkan dengan dia murid-murid lain seperti Nan Gongfan, Zhao Feng dan Yang Qingshan seperti daun bunga. Masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan bulan rusak. Murid di sini pasti akan memenuhi keinginan guru. Bei Moi berjanji, dia bisa merasakan harapan dan perhatian dari Tuan Guanjun.
Kamu adalah murid terbaik guru dan saya percaya bahwa kamu dapat berjalan lebih jauh setelah memasuki klan. Lord Guanjun mengangguk, tersenyum. Perjamuan telah berakhir, meninggalkan Tuan Guanjun dan 6 muridnya. Bahkan orang-orang seperti Ye Lingyun telah mundur, yang membuat Zhao Feng berpikir bahwa Tuan Guanjun akan mengatakan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Kamu semua tahu bahwa masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan dan Master Bulan Patah di sini hanya memiliki 3 rekomendasi. Dalam waktu 10 hari, saya akan memilih 3 orang tergantung pada kekuatan dan potensi Anda. Lord Guanjun langsung masuk ke topik. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka semua memiliki tuan yang sama, mereka harus bertarung dengan yang lain untuk 3 tempat. 6 orang, 3 rekomendasi. Di tengah-tengah mereka, Bei Moi dengan mudah mengambil 1 tempat. Ini berarti bahwa dari Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei, hanya 2 dari mereka yang akan dipilih. Bab 100 tamu yang tidak diinginkan. Setelah berjalan keluar dari aula marsial spiritual, para pemuda semua diam. Setelah apa yang baru saja dikatakan oleh guru, mereka sekarang saling bersaing. Hanya 10 hari. Feng Hanyu mengepalkan kedua tinjunya dan melirik Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Nan Gongfan dan Yang Qingshan sama-sama berada di tahap akhir dari peringkat ke-8 dan jika tidak ada kecelakaan, 2 rekomendasi lainnya akan diberikan kepada mereka. Di sisi lain, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semua berada di puncak peringkat ke-7. Zhao Feng sangat tenang, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat mengambil 1 tempat tetapi dia khawatir untuk Zhao Yufei. Di sebelahnya, Zhao Yufei menatapnya dengan sedih, yang mengkonfirmasi pikiran Zhao Feng tentang dia menyerah. Melalui mata kirinya, dia memperkirakan kekuatan Zhao Yufei dan dia tidak punya banyak kesempatan. Zhao Feng, apakah Anda ingat tantangan saya? Kami akan menyelesaikannya di klan. Tentu saja, itu jika kamu masuk. Bei Moi memandang main-main ke arah Zhao Feng. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng baik-baik saja dalam situasi saat ini. Pertama, bakat dan kultivasi Zhao Feng lebih rendah dari Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Kedua, itu masalah lain jika dia bisa lulus ujian dengan tubuh setengah spiritual. Karena itu, peluang sebenarnya dari keduanya untuk menyelesaikannya cukup rendah. Akan ada hari itu, suara Zhao Feng yakin saat dia berjalan meninggalkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan di belakang. Dari mana datangnya kepercayaan itu? Trik macam apa yang dia miliki untuk mengambil tempat kita? Nan Gongfan mengejek. Yang Qingshan, di sisi lain memiliki ekspresi serius saat dia melihat punggung Zhao Feng. 6 pemuda segera mulai berkultivasi begitu mereka kembali ke rumah. Selama 10 hari terakhir, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semua menggunakan waktu yang tersedia untuk mencoba dan menerobos. Yang Qingshan dan Nan Gongfan tidak berani terlalu percaya diri, jadi mereka berdua berkonsolidasi dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling santai adalah Bei Moi. Dia tidak memiliki tekanan sama sekali, hampir pasti bahwa dia akan masuk klan tetapi bahkan kemudian dia hanya bisa bersantai selama 2 hari. Bagaimanapun, Lord Guanjun secara pribadi mengajarinya yang merupakan perawatan yang Zhao Feng Enko tidak akan menerima. Karena itu, dalam 10 hari terakhir, ke-6 jenius semuanya memiliki terobosan tertentu di bawah tekanan. Di hari kelima, Zhao Feng mencapai peringkat 8. Dia bahkan tidak berusaha sekeras itu untuk meningkatkan kultivasinya, karena fokus utamanya adalah teknik dinding perak. Pada hari ke-7, Feng Hanyu dan Zhao Yufei keduanya mencapai peringkat ke-8. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ke-10, ke-6 pemuda kembali ke aula marsial spiritual. Lord Guanjun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan di kedua sisi berdiri Ye Lingyun dan 1 pengawal ketiga yang bersenjata. Ke-6 pemuda itu berdiri berjajar dengan Bei Moi di depan, menunggu tuan mereka. Tidak buruk, Lord Guanjun mengamati ke-6 pemuda itu dan mengangguk puas. Mereka semua telah mencapai peringkat ke-8 bersama Bei Moi di peringkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari ke-6-nya dapat mendominasi seluruh kota kecil. Tuan, apakah Anda sudah mengkonfirmasi ketiga rekomendasi itu? Kata Ye Lingyun penuh harap. Ya, saya telah memutuskan untuk memberikan 3 tempat kepada Bei Moi, Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Lord Guanjun berkata dalam-dalam. Mendengar ini, ekspresi Feng Hanyu,
Zhao Feng dan Zhao Yufei berubah sementara kebahagiaan muncul pada Yang Qingshan dan Nan Gongfans. Zhao Feng cukup terkejut, dia tidak berpikir bahwa guru akan membuat keputusan ini dengan mudah. Dia pertama-tama berpikir bahwa mereka akan bertanding satu sama lain kemudian memilih 3 yang terkuat. Tuan, tidakkah Anda akan memberi 3 kesempatan lainnya kesempatan? Ye Linyun tertegun. Penjaga ketiga, yang kehilangan lengan, juga mengangkat alisnya. Kelihatannya tidak seperti yang biasa dilakukan guru. Lord Guanjun tersenyum tipis tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia hendak berbicara. Siapa? Lord Guanjun berseru saat suaranya bergema di aula. Pada saat yang sama, pandangannya mendarat di sebuah taman dekat aula marsial spiritual. Hehehe, Paman Su, lama tidak bertemu. Tawa muncul dari kebun. Sua, seorang pemuda berpakaian garis-garis hitam mendarat di ladang seperti capung. Pemuda tampan ini berusia sekitar 27-28 tahun dan memiliki aura aneh. Dia sangat percaya diri saat dia menatap tersenyum pada Guanjun dan Bei Moi. Ketika pandangan mereka bertemu, sosok Lord Guanjun bergetar seolah-olah dia waspada terhadap sesuatu. Pakaian padanya, Zhao Feng menatap pakaian pemuda misterius itu. Itu kemeja bergaris hitam yang sepertinya akrab. Segera gambar 3 pemuda di ngarai muncul. Pakaian pemuda ini di depannya sama dengan 3 dari hari itu. Siapa yang berani menerobos dasar penting istana Guanjun? Ye Linyun berseru saat kekuatan batinnya melonjak. Ceng ceng. Pada saat yang sama, 3 korps Guanjuan yang lain hadir, termasuk pengawal ketiga, menyerang pemuda misterius itu. Berhenti. Suara mendesak Tuan Guanjun terdengar di telinga Ye Linyun dan lain-lain. Pengawal ketiga, yang baru saja akan membuat langkahnya berhenti tetapi 2 korps Guanjun lainnya tidak bisa berhenti tepat waktu ketika serangan mereka mendarat pada pemuda misterius itu. Tok, tok, kilatan cahaya dingin di tajam bulan melengkung menyapu kedua korps Guanjun. Gelombang, air mancur darah muncul di 2 korps Guanjun yang hampir di peringkat ke-9. Dalam sekejap mata, 2 korps Guanjun telah meninggal. Ye Linyun, Bei Moi dan yang lainnya bahkan tidak melihat bagaimana pemuda itu bergerak. Karena Zhao Feng tidak berhasil membuka mata kirinya tepat waktu, ia hanya melihat buram. Penjaga ke-13, pengawal ke-14, 1 pengawal ketiga yang bersenjata menatap mayat 2 lainnya. Orang-orang yang hadir semua mengambil napas dingin ketika mereka menatap pemuda misterius itu. Turun, Lord Guanjun berteriak dan memberi isyarat agar mereka mundur. Bei Moi dan yang lainnya semua bergerak keluar dari lapangan tanpa ragu-ragu meninggalkan hanya Lord Guanjun dan pemuda misterius di belakang. Semua orang menahan napas ketika mereka melihat pemuda tampan itu. Siapa dia? Mengapa guru harus mewaspadai dia? Kecurigaan muncul di hati ke-6 pemuda itu. Hanya Zhao Feng yang mengerti sampai tingkat tertentu. Keponakan Quan Chen, apa artinya ini? Lord Guanjun menatap dengan marah pada pemuda di depannya. Saya datang ke sini kali ini untuk menyambut Paman Suran dan untuk menguji seorang jenius yang Anda ambil di bawah sayap Anda. Kata Quan Chen santai. Dari awal sampai sekarang, dia memiliki sikap yang riang. Paman Suran, Zhao Feng akhirnya tahu nama asli Lord Guanjun. Terima kasih atas perawatannya. Saya pengawas luar dari dunia fana. Kapan tuanmu punya hak untuk mengurus bisnisku? Lord Guanjun mencibir. Zhao Feng merasa bahwa master di belakang Quan Chen dan Lord Guanjun tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Hahaha, guru mencapai alam roh sejati setengah tahun yang lalu dan menjadi satu-satunya penatua yang dipromosikan dalam 10 tahun. Saya dibawa perintah darinya untuk memeriksa tempat ini, apakah ada masalah? Quan Chen tersenyum. Alam roh sejati. Hati Lord Guanjun melonjak, bagaimana dia bisa mencapai alam roh sejati begitu cepat? Pada titik ini, Tuan Guanjun tidak punya apa-apa untuk dikatakan, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kamu disebut Bei Moi. Quan Chen menoleh ke Bei Moi dengan penuh minat. Sua, Bei Moi hanya merasakan embusan angin dan sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tangan muncul di bahunya. Lepaskan aku, wajah Bei Moi memerah ketika dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan batin di dalam dirinya telah disegel. Berhenti. Lord Guanjun segera terbang dan cahaya perak yang tajam muncul di lengannya. Kekuatan penuh dari seniman bela diri suci terbang ke Quan Chen. Quan Chen tersenyum dan dia melepaskan Bei Moi saat simbol bulan dingin muncul di tangannya yang berbenturan dengan gerakan Lord Guanjun. Gelombang.
Energi yang tersisa menyapu segala yang ada di dekatnya dan menghancurkan bangunan dalam sekejap. Sebuah lubang besar muncul di mana keduanya bertukar bergerak. Sua, sua, kedua sosok itu terbang ke udara dan bertukar pukulan secepat kilat. Peng, ledakan, bam, para pembudidaya di dekatnya hanya merasakan figur-figur melayang di udara dan kemanapun mereka pergi, suara yang sangat keras akan muncul. Apakah ini pertarungan antara seniman bela diri suci? Melalui mata kiri Zhao Feng, dia bisa melihat proses dari dua pertempuran dan dia bergerak bola-balik untuk memastikan dia tidak terkena energi yang tersisa. Pah, pada saat tertentu, suara berdebar sangat keras muncul ketika kedua sosok itu mendarat kembali di tanah. Paman, kultivasimu sepertinya belum membaik dalam beberapa tahun yang belum kita temui. Quan Chen mendarat di tanah dengan tangan di belakang punggungnya dengan senyum menyilaukan. Kamu, Lord Guanjun berhasil mengatakan ketika darah mengalir keluar dari mulutnya. Bab 101 Pengkhianatan. Adegan itu menyebabkan yang lain menatap kaget. Siapa yang mengira bahwa Lord Guanjun yang legendaris akan dipukuli dengan mudah oleh seorang pemuda? Tuan, Ye Linyun dan yang lainnya berseru saat mereka berlari ke sisi Tuan Guanjun. Sekelompok orang menatap Quan Chen dengan marah, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hati mereka. Tidak ada dari kalian yang menyerang. Lord Guanjun menenangkan diri dan memberitahu para muridnya. Dia hanya nyaris tidak bisa berdiri sendiri. Melihat sosoknya, Zhao Feng menemukan sesuatu di hatinya yang bergerak. Jika tidak ada Lord Guanjun, mereka semua hanya akan memiliki nasib terbunuh tanpa ampun. Paman Su, aku bukan maniak pembunuh. Quan Chen tersenyum ketika matanya mendarat pada Bei Moi. Sua, sosoknya menghilang ketika dia langsung muncul di depan Bei Moi. Apa yang kamu? Ekspresi Bei Moi berubah ketika dia menyadari bahwa kekuatan batinnya telah disegel. Quan Chen berdiri di depannya, tetapi dia tidak bergerak lebih jauh. Brother Bei Moi, Anda murid inti Paman Suran, jadi Anda harus tahu bahwa 9 peringkat dari jalur bela diri hanyalah sebuah yayasan. Hanya di jalan marsial suci yang benar-benar dimulai, suara Quan Chen tenang dan menenangkan. Yang lain yang hadir seperti Zhao Feng tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia maksud. Aku tahu, Bei Moi mencoba menerobos segel dalam tubuh tanpa suara. 9 peringkat jalan marsial dikenal sebagai wilayah konsolidasi dengan makna memperkuat fondasi. Setelah alam konsolidasi adalah alam terangkat dan kemudian alam roh sejati. Ranah yang naik dikenal sebagai jalan bela diri suci di dunia fana, ketika seseorang melampaui batas manusia. Alam konsolidasi, alam naik, alam roh sejati. Analisisnya membuat Zhao Feng dan yang lainnya berpikir keras. Sulit untuk membayangkan bahwa 9 jajaran jalur marsial hanyalah ranah dasar. Dunia lebih besar dari yang Anda pikirkan. Tuanmu hanya di langit kedua dari alam yang terangkat dan dia hanya semut di klan. Kata Quan Chen mengejek. Seekor semut. Semua murid menjadi marah. Jangan mempermalukan tuanku. Ye Linyun dan Yang Qingshan keduanya berteriak. Quan Chen memiliki senyum kasual yang sama dan dia tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun dia sendirian, dia masih memiliki keuntungan melawan hampir 10 pembudidaya peringkat ke-9 dan seorang seniman bela diri suci. Sisi Lord Guanjun tidak berani bergerak gegabah. Ini kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak perlu takut seluruh kota provinsi. Zhao Feng terkejut dan tak berdaya pada saat yang sama. Pemuda tepat di depannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota istana Guanjun di bawah kakinya. Dengar, tuanmu bahkan tidak setuju denganku. Dia hanya bawahan dari klan, seorang jenius berbakat seperti kamu akan dibatasi dengan memiliki seseorang seperti dia sebagai tuanmu. Kata Quan Chen perlahan. Wajah Bei Moi memerah ketika dia mencoba memecahkan segel di dalam tubuhnya tetapi gagal berkali-kali. Apa yang kamu inginkan? Bei Moi akhirnya menyerah. Dia harus mengakui bahwa pemuda di depannya ini memiliki kekuatan melebihi tuannya dan tuan yang terakhir telah melampaui alam naik, mencapai alam roh sejati. Tuanku adalah seseorang yang telah mencapai alam roh sejati dan seorang penatua dari klan Bulan Rusak. Dia memegang kekuatan untuk melihat ke bawah pada surga, itu adalah orang yang sangat kuat. Suara Quan Chen memiliki kegembiraan dan kekaguman di dalamnya. Alam roh sejati, ini adalah dunia yang bahkan Lord Guanjun akan sujud. Kata-kata Quan Chen membuat Lord Guanjun terdiam. Mungkin yang dikatakan Quan Chen adalah kebenaran. Pada saat ini, kedua belah pihak diam. Mata Lord Guanjun berbinar sedih.
Saat dia mendesah, Bei Moi, kamu bisa membuat keputusan. Hahaha, Paman Su, kamu sangat kooperatif, apakah kamu berpikir bahwa kamu layak menjadi Tuan Bei Moi juga? Tawa Quan Chen sombong. Segera dia berbalik sekali lagi ke Bei Moi, guru saya dikenal sebagai Haiyun Master dan dia memberi Anda kesempatan untuk membiarkannya menjadi tuan Anda, apakah Anda bersedia? Menguasai. Ini, keraguan muncul di wajah Bei Moi. Jika Anda setuju dan menjadi murid dari Penatua, Anda dapat menjadi murid batiniah secara langsung. Dengan cara ini, Anda akan memiliki titik awal yang lebih tinggi dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu para jenius sejati di seluruh benua, suara Quan Chen penuh dengan bujukan. Hati Zhao Feng dan yang lainnya tidak jauh mulai bergoyang juga. Seperti apa tahap dunia yang sebenarnya? Kembali di Sun Feather City, Zhao Feng sudah menunggu dunia luar. Jika Anda menjadi murid dari seorang penatua, Anda akan memiliki masa depan yang lebih besar. Suara Quan Chen melunak. Dia tidak menyerang Bei Moi, sebaliknya, dia berbicara tentang dunia luar. Pada saat ini, keputusan Bei Moi adalah menjadi murid luar yang rendah atau menjadi murid seorang penatua. Hehehe, kamu juga harus tahu satu hal lagi. Suran tidak bersahabat dengan guruku, Haiyun Master. Jika kamu memasukkan klan sebagai muridnya, aku bisa berjanji bahwa kamu tidak akan memiliki masa depan yang baik. Senyum Quan Chen penuh dengan kedinginan yang membuat para pemuda tersendat. Tidak sulit membayangkan bahwa Tuan Guanjun dan Guru Quan Chen memiliki hubungan yang buruk. Jika seseorang adalah murid Lord Guanjun dan memasuki klan, mereka akan ditekan dan masa depan mereka diblokir. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Bei Moi, dia masih semut di mata seorang penatua. Jika penatua ingin menekannya dan menghentikannya tumbuh, itu akan sederhana. Mendengar ini, keringat dingin muncul di dahi Bei Moi. Apa keputusanmu? Quan Chen dengan lembut mengusap tangannya dan membuka segel yang menekan kekuatan batin Bei Moi. Keraguan dan pergumulan muncul di wajah Bei Moi saat dia memandang Lord Guanjun dan Quan Chen. Murid-murid lainnya akan berteriak kepadanya, tetapi Tuan Guanjun menghentikan mereka. Akhirnya, Bei Moi berkata tanpa ekspresi, saya bersedia mengikuti Haiyun Master. Setelah membuat keputusan ini, tanpa ekspresi dia mengambil keringat dan kutukan dari yang lain. Bagus, 1000 tahun kemudian Anda tidak akan menyesali keputusan ini. Ekspresi puas muncul di wajah Quan Chen, lalu ia segera muncul di depan Tuan Guanjun. Paman Suran, aku di sini untuk membawa murid yang mau ikut denganku. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Quan Chen memasang ekspresi sombong saat dia menatap Lord Guanjun. Di matanya ada main-main saat dia mengagumi ekspresi tak berdaya Lord Guanjun. Pergi. Lord Guanjun berwajah pucat saat dia melambaikan tangannya, sepertinya dia telah berusia 20 tahun dalam sekejap. Pada saat ini, Zhao Feng dan yang lainnya memiliki keengganan di mata mereka semua tahu betapa perhatian dan harapan yang telah diberikan Lord Guanjun pada Bei Moi. Pada saat ini, seorang jenius super telah diambil tepat di depan matanya oleh musuh, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Zhao Feng tampaknya mendengar darah menetes di hati Tuan Guanjun. Suran. Guru mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda sesuatu, Anda akan diinjak olehnya sepanjang hidup Anda. Wanita dan muridmu akan diambil olehnya juga. Quan Chen berkata dengan dingin sebelum dia pergi. Wah, Tuan Guanjun hampir pingsan karena marah. Kamu akan diinjak olehnya seumur hidupmu. Wanita dan muridmu akan diambil olehnya juga. Petik 2. Kalimat bergema di seluruh aula 2 kali. Hati Zhao Feng dan yang lainnya menjadi dingin. Sulit untuk membayangkan apa yang telah dialami. Lord Guanjun di klan. Lord Guanjun akan dikalahkan berkali-kali oleh orang itu, dan bahkan kehilangan wanita yang dicintainya. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membesarkan seorang jenius yang bisa mengalahkan orang itu, tetapi muridnya ini telah diambil oleh oposisi juga. Ini adalah pertarungan yang tidak adil, bahwa Haiyun Master hanya bermain-main dengan guru. Ketidakadilan dan kemarahan melonjak dalam hati Zhao Feng. Dia hanya murid luar Lord Guanjun, jadi tidak ada banyak perasaan di antara mereka, tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memberikan keadilan kepada lawan. Mengirim Bei Moi dan Quan Chen dengan mata mereka, moral orang yang tersisa rendah. Ye Linyun, Yang Qinsan, Nan Gongfan semua marah saat bersumpah dan mengutuk Bei Moi karena mengkhianati guru. Jangan salahkan Bei Moi. Kata Lord Guanjun pahit. Tuan,
Mengapa Anda masih mempertahankan bajingan itu? Kata Nan Gongfan marah. Lord Guanjun menarik napas dalam-dalam saat berkata, Bei Moi sangat cerdas. Dengan potensinya, dia bisa berkultivasi mungkin lumpuh jika dia tidak setuju. Karena seorang jenius seperti dia akan diterima oleh kelas atas klan, yang merupakan sesuatu yang Hai Yun Master tidak ingin lihat. Petik 2. Mendengar analisis Lord Guanjun, Zhao Feng dan yang lainnya segera mengerti. Bei Moi tidak punya pilihan sama sekali. Lord Guanjun tampak jauh lebih tua ketika dia melihat murid-murid yang tersisa. Bei Moi sudah pergi, tetapi masih akan ada 3 rekomendasi. Sekarang setelah Bei Moi pergi, kompetisi semakin rendah yang merupakan hal yang baik bagi para murid lainnya. Potensi dirimu jauh lebih rendah daripada Bei Moi. Begitu kamu memasuki klan, Tuan Hai Yun tidak akan menyusahkanmu secara pribadi asalkan kamu tidak melakukannya dengan baik. Tetapi murid-murid lain di klan akan, suara Lord Guanjun tidak berdaya. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk murid yang tersisa, dia hanya melakukan tugasnya sebagai guru mereka. Bab 102 Keputusan dan Keberangkatan. Para murid terdiam di bidang martial arts yang rusak. Zhao Feng melihat sinar harapan terakhir menghilang di mata Tuan Guanjun. Sosok legendaris ini sepertinya telah berumur 30 tahun dalam sekejap. Zhao Feng tahu bahwa Bei Moi adalah satu-satunya harapan Lord Guanjun dan bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk para murid lainnya. Pada saat ini, para murid berpikir keras. Keputusan berikutnya yang mereka buat akan mempengaruhi nasib mereka. Jenius manapun akan senang memasuki klan, tetapi masalahnya adalah mereka mungkin menghadapi masalah jika mereka masuk. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jalan ini akan jauh lebih sulit dan menantang. Tetapi Zhao Feng merasakan nyala api menyala di dalam dirinya. Sebuah cahaya biru samar muncul di mata kirinya, yang sepertinya melompat-lompat seperti api. Aku bersedia mencoba jalan ini, tidak peduli betapa sulitnya itu. Aku akan membuat bajingan itu. Bei Moi menyesal. Yang Qingshan mengepalkan mulutnya dan berkata dengan benar. Keputusannya menggerakkan Zhao Feng, sepertinya yang lain tidak menyerah. Di tengah-tengah para murid ini, Yang Qingshan adalah yang paling jujur dan setia. Aku juga tidak akan menyerah. Hanya ada satu ujian masuk setiap 5 tahun. Nan Gongfan segera menjawab juga setelah beberapa pemikiran. Di depan mereka adalah gerbang baru, sebagian besar pembudidaya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasukinya. Biasanya tes masuk untuk klan adalah setiap 5 tahun, kadang-kadang bahkan 10. Begitu mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin menyesalinya seumur hidup mereka. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini juga. Feng Hanyu mengangguk setuju. Akhirnya, giliran Zhao Feng, saya sudah setuju dengan janji Bei Moi, jadi saya tidak akan melanggar itu. Nan Gongfan dan yang lainnya segera ingat bahwa keduanya akan menyelesaikannya di klan, tetapi mereka hanya tersenyum dan mereka tidak menaruh hati. Lord Guanjun menghela nafas ketika dia melihat murid-muridnya. Dia mengerti bagaimana perasaan mereka, tetapi Lord Guanjun tidak berpikir bahwa prospek masa depan mereka akan baik. Selanjutnya, beberapa dari Anda akan berjuang untuk 3 rekomendasi. Kata Lord Guanjun tanpa ekspresi. Ketika Bei Moi ada di sini, ada 3 tempat untuk 6 dari mereka. Sekarang ada 5. Tunggu. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia memindai sekelilingnya. Selain Lord Guanjun, hanya ada Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu dan dirinya sendiri. Ada seseorang yang hilang. Saudari Yu Fei telah menghilang. Seru Zhao Feng kaget. Yang lain yang hadir akhirnya menyadari bahwa dia telah menghilang. Karena pertarungan antara seniman bela diri suci sebelum tidak ada yang tampaknya menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Kirim semua orang untuk menemukannya. Lihat ke dalam kamar-kamar yang hancur. Lord Guanjun segera memerintahkan. Ye Linyun dan Third Guard langsung mulai mencari-cari. Pertempuran antara Lord Guanjun dan Quan Chen telah menghancurkan banyak bangunan dan Zhao Yufei mungkin dilanda sisa-sisa energi. Semua orang menggabungkan upaya mereka dan membersihkan area terdekat. Enggak, tidak ada tanda-tanda siapapun. Petik 2. Tidak ada petunjuk di dalam area pertempuran. Setelah mencari sebentar, tidak ada yang melihat sosok Zhao Yufei. Lord Guanjun berkata dalam-dalam, ketika saya bertarung dengan Quan Chen, kami melakukan yang terbaik untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, jadi dia seharusnya tidak terluka. Bahkan jika Zhao Yufei meninggal, setidaknya harus ada mayat, tetapi saat ini tidak ada sosok Zhao Yufei. Apakah dia menguap? Mustahil. Zhao Feng sangat cemas.
Tingkatkan jangkauan pencarian. Perintah Lord Guanjun. Segera, Ye Linyun memimpin beberapa ratus pasukan elit untuk mencari. Hasilnya adalah tidak ada satupun sosok yang terlihat. Untuk menemukan Zhao Yufei, Istana Guanjun mengirim ribuan orang. Orang hidup tidak bisa menghilang seperti ini. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam. Teng, dengan melompat dia mendarat di pohon yang sangat tinggi dan kemudian melompat ke gedung tertinggi di Istana Guanjun. Kakak Zhao, apa yang kamu lakukan? Yang lain di bawah ini sedikit bingung, tetapi Ye Linyun dan Feng Hanyu tahu sedikit tentang situasinya. Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya berasal dari keluarga yang sama dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ye Linyun berkata kepada Lord Guanjun. Pada saat ini, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mengamati seluruh Istana Guanjun. Visinya yang ditingkatkan segera memindai seluruh Istana Guanjun. 10 napas kemudian, pandangan Zhao Feng terbentang dari di Istana Guanjun keluar. Pada titik waktu tertentu, penglihatannya terkunci di jalan 10 mil jauhnya. Sosok yang sudah dikenal muncul. Di sudut jalan, seorang gadis muda yang cantik dan seorang lelaki tua bersenjata berdiri bersama. Kakek, mengapa kamu membawaku pergi? Zhao Yufei tampak enggan kembali ke Istana Guanjun. Pria tua bersenjata itu menghela nafas. Pertama, Tuan Guanjun tidak mengetahui potensi sejati Anda. Kedua, kakek tidak tahu bahwa dia memiliki permusuhan dengan seseorang dari alam roh sejati. Oleh karena itu klan rusak bulan tidak cocok untukmu. Petik 2. Tapi kakak Zhao Feng, Zhao Yufei tampaknya mengkhawatirkan seseorang. Santai, dengan potensinya, kultivator realem spirit sejati bahkan tidak akan menempatkannya di matanya. Kadang-kadang, memiliki potensi rendah bukanlah hal yang buruk. Orang tua bersenjata itu berkata dengan mengejek. Zhao Yufei tahu apa arti kakeknya, tetapi dia merasa bahwa potensi Zhao Feng tidak sesederhana tubuh setengah spiritual. Setelah bertukar beberapa kata, keduanya kemudian menuju keluar kota provinsi Guanjun. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah dilihat oleh Zhao Feng dan meskipun yang terakhir bisa melihat mereka, dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan tetapi mengetahui Zhao Yufei baik-baik saja, dia menghela nafas. Semua orang memiliki jalan mereka sendiri. Zhao Feng hendak mengikuti mereka tetapi memutuskan untuk tidak pada saat terakhir. Bagaimanapun, Zhao Yufei tidak dipaksa untuk pergi. Orang yang membawanya pergi adalah kakeknya dan Zhao Feng sudah merasa bahwa dia tidak sesederhana dia kembali ke keluarga Zhao karena satu-satunya lelaki tua bersenjata dapat membawa Zhao Yufei pergi dalam kekacauan tanpa diketahui. Setelah memastikan bahwa Zhao Yufei aman, Zhao Feng kembali ke aula marsial spiritual. Pada hari itu, pasukan Istana Guanjun segera meluas di seluruh kota provinsi Guanjun dan mereka akhirnya menemukan jejaknya. Dikatakan bahwa seorang lelaki tua bersenjata membawa bepergian. Orang tua itu sudah sangat misterius kembali di keluarga Zhao. Zhao Feng menjelaskan yang menghentikan pasukan untuk terus mencarinya. Tuan Guanjun tidak berpikir terlalu banyak, murid intinya telah diambil, jadi apa gunanya murid luar baginya. Tetapi bahkan kemudian, dia masih harus melakukan tugasnya sebagai gurunya. Sekarang kalian berempat akan berjuang untuk 3 tempat. Mata Lord Guanjun memindai 4 orang yang hadir. Yang Qingshan memiliki bakat tertinggi di antara mereka tetapi masih jauh dibandingkan dengan Bei Moi. Setelah dia adalah Nan Gongfan, lalu Feng Hanyu dan akhirnya Zhao Feng. Keputusannya adalah Yang Qingshan, Nan Gongfan dan Feng Hanyu. Lord Guanjun membuat pilihan ini karena bakat memutuskan sejauh mana seseorang bisa pergi, tetapi Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Ketika Bei Moi masih di sini, Tuan Guanjun akan memberi kesempatan kepada para murid yang tersisa untuk menantang seseorang, tetapi ia terganggu oleh tamu yang tidak diinginkan itu. Saya memilih untuk menantang Nan Gongfan, kata Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Di antara 3 lainnya, dia paling tidak menyukai Nan Gongfan. Kamu memilih untuk menantangku. Nan Gongfan sedikit terkejut. Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya mencapai tahap akhir dari peringkat ke-8. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan menantang Feng Hanyu karena dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Feng Hanyu menghela nafas, baginya secara pribadi, dia lebih waspada terhadap Zhao Feng daripada Nan Gongfan. Mulai, Ye Linyun mengumumkan. Tuan Guanjun dan Ye Linyun sama-sama hadir dan yang terakhir sangat mengharapkan kinerja Zhao Feng, sementara Tuan Guanjun sangat bosan. Tetapi semua orang mengerti bahwa Lord Guanjun telah kehilangan muridnya yang paling sombong.
Saudara Zhao, hari ini kita akhirnya bisa bertarung dengan kekuatan penuh kita. Nan Gongfan tersenyum di bibirnya ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus menghukum Zhao Feng. Terakhir kali ketika mereka berdebat, dia kehilangan muka ketika dia menekan kultivasinya ke tingkat Zhao Feng dan hilang. Sekarang, mereka bisa bertarung tanpa batasan. Kekuatan hisap ilahi. Nan Gongfan melambaikan lengan bajunya dan asap putih aneh muncul yang menyapu ke sekelilingnya. Gelombang. Seketika, debu di tanah tertarik ke arah Nan Gongfan. Bahkan para pembudidaya dari peringkat ke-9 harus mewaspadai langkah ini karena itu adalah seni bela diri suci. Namun, pemuda yang menghadap Nan Gongfan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah kakinya terjebak ke tanah. Tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan hisap suci seni bela diri suci tidak bisa menggerakkan Zhao Feng dan ini berada di bawah situasi bahwa kultivasi Nan Gongfan lebih tinggi dari Zhao Feng. Ye Linyun, Yang Qingshan dan Feng Hanyu semua tertegun. Hanya Lord Guanjun yang tenang dan meskipun kejutan melintas di matanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sikap tornado, jari bintang. Zhao Feng menggunakan jari bintangnya dari tingkat ke-6 yang digabung dengan tornado stance. Sua, seketika itu suara siulan yang menusuk muncul ketika seberkas cahaya biru melintas di udara seperti meteor. Hati semua orang yang hadir melompat ketika mereka melihat jari itu. Langkah yang kuat. Ye Linyun memiliki perasaan bahwa langkah ini bahkan akan mengancam para pembudidaya dari peringkat ke-9, sementara Yang Qingshan dan Feng Hanyu merasa bahwa langkah itu tidak dapat dihentikan. Hati Nan Gongfan mengepal saat dia menyaksikan pasukan hisapnya yang saling ditusuk oleh satu jari.